Duta Radin Intan sendiri itu sama ya kayak duta-duta lainnya yang tugasnya itu membranding kampus, Kak. Dan juga ikut serta dalam hal-hal kampus gitu. Maksudnya kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Contoh kecil bisa membanggakan orang tua itu kita cukup nggak aneh-aneh aja sih, Kak. Oke, nggak aneh aja ya. Ya kayak lo inilah membanggakan banget ya kan. Dan lo juga tadi kan sebagai duta juga, sebagai bisa kita bilang owner jilbab dan juga Cantika Cake juga ya kan. Gimana caranya antara lo kuliah dan juga membagi semua kegiatan lo ini sendiri? Wow, kalau dibilang tuh kadang tabrakan ya. Apalagi kita ada kelas pagi nih, tapi besok ada orang yang pesen kue diambilnya pagi gitu tuh. Kayak begadang malam gini. Tapi kita tetap harus yang bisa atur waktu gitu loh, Kak. Kapan waktunya kuliah, kapan waktunya buat jualan. Teman terbaik Pro2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2. Halo teman Pro2, apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini Angga udah barengan sama bintang tamu kita yang spesial banget. Tentunya di podcast Pro2 Tiada Hari Tanpa Karya. Yeay, tolong penonton bayaran suaranya mana? Yeay, kira-kira di studio ini udah ada 500 orang ya. Tolong penonton bayaran mana suaranya? Ya, oke, seru banget. Karena spesial banget hari ini udah ada orang yang membanggakan. Asik. Makanya fansnya banyak banget. Ya kan? Iya. Udah ada Cantika Rinjani, teman Pro2. Halo teman Pro2. Apa kabar? Baik, alhamdulillah, Kak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Jadi Cantika ini adalah duta UIN Raden Intan ya? Second runner up, Oke. Duta Radin Intan. Oke, jelasin dong, apa sih Duta Raden Intan sendiri? Duta Radin Intan sendiri itu sama ya kayak duta-duta lainnya yang tugasnya itu membranding kampus, Kak. Dan juga ikut serta dalam hal-hal kampus gitu. Maksudnya kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Oke, gimana ceritanya Cantika bisa jadi duta UIN Raden Intan? Nah, awalnya itu kan di tahun yang sama pernah ikut ajang pageant juga yang di kota, tapi belum rezeki ya, Kak ya. Jadi cuman sampai semifinalis, terus itu pembukaan duta. Waktu itu kayak nggak mau daftar gitu, terus ada teman-teman pada bilang udah Chan daftar aja sama ada satu teman juga yang bilang kayak ngedukung banget gitu suruh daftar aja coba-cobalah lolos. Oh rezekinya gitu. Ya berarti rezekinya ya? Ada di kampus berarti. Wih keren banget. Topik kita kan hari ini membanggakan orang tua nih ya. Menurut lo gimana nih ya caranya membanggakan orang tua nih selain jadi duta UIN Raden Intan tadi nih? Apalagi lo kan punya bisnis juga ya kan? Selain itu apalagi nih menurut lo yang bisa membanggakan? Contoh kecil bisa membanggakan orang tua itu kita cukup nggak aneh-aneh aja sih, Kak. Oke, nggak aneh aja ya. Ya kayak lo inilah membanggakan banget ya kan. Jadi kalau kita apa ya nurut ya intinya ya nurut aja terus tuh berprestasi tuh banyak hal berprestasi tuh untuk membanggakan orang tua. Berarti harus... kalau nurut orang tua itu pasti berprestasi intinya gitulah ya. Iya, kalau ibu gue sih bilang gitu ya, Kak ya. Kalau kita tentu udah punya prestasi sendiri gitu. Oke, tapi kan ada buktinya lo sendiri nih prestasinya gitu kan ya. Dengan jadi second runner up duta UIN Raden Intan, terus punya bisnis juga ya kan. Ceritain dong bisnisnya, bisnis apa? Bisnis kue. Jadi bisnis gue tuh ada Cantika Cake sama Cantika Square, ini jilbab yang dipakai loh. Ih, seru banget. Iya. Cantika Cake ya? Cantika Cake. Oke, kita bahas dulu Cantika Cake-nya sendiri ini. Ini bisnis sejak kapan nih? Dari SMK. Oh, SMK. Karena kan gue sendiri tuh SMK Tata Boga ya, yang notabene itu masak-masak, bikin kue gitu kan. Jadi awal-awal itu sama ibu sih berdua bisnis gitu. Ibu yang suka bikin kue, terus kayak gue yang masarin gitu. Ujung-ujungnya tuh kayak belajar gitu dari ibu, ngeliat ibu kan, ini dijual aja deh kayaknya. Kuenya gitu. Tuh kue apa? Brownies, terus kue ulang tahun. Oh gitu, bisa request gitu berarti ya? Bisa. Susah gak sih buat kue sendiri? Kalau untuk base-nya, untuk kuehnya itu enggak sih, tapi lebih PR itu di hiasannya gitu, hias kuehnya gitu. Itu lo bisa ngias sendiri berarti? Bisa. Kalau request kayak pingin gambarnya gambar Teletubbies gitu bisa ya? Bisa. Teletubbies, Doraemon kalau nggak gitu bisa ya? Oke. Tapi biasanya nih ketika lo buat satu kue berapa lama durasinya? Ini untuk ngias atau panggang doang gitu? Udah jadi satu. Udah jadi satu ya. Kalau untuk kue ulang tahun tergantung sih. Kadang kita buat manggang kuehnya di sini tuh 30 menit 40 menitan kan.
Dan untuk hiasannya itu bisa sejaman, enggak, seharian bisa kalau gue gitu ya, ngerjain. tergantung susahnya ya. Oke. Betul. Nah, tadi kan lo sempet bilang lo belajar masak ataupun belajar buat kue sendiri dari ibu sendiri, terus dari SMK. Tapi sebenarnya nih lo ada basic nggak sih, kayak pernah les atau belajar baking sendiri nggak sih sebenarnya? Kalau les sih enggak sih, tapi dari dulu ya, dari kecil itu selalu diajarin ibu gitu loh masak. Kayak, "Ayo sini ibu masak ini nih lihat gini," gitu. Oke, berarti emang dari dulu udah diajarin tapi lambat laun ya akhirnya Iya, bisa gitu hobi ya. juga gitu. Ingat nggak waktu pertama kali apa yang lo bisa buat kue apa gitu? Brownies, waktu bisa itu, brownies itu. Oke, berarti jadi brownies ya. Mhm. Wow, keren. Yang dijual di Cantika Cake. Oke, itu Instagramnya Cantika Cake ya berarti ya? Cantika Cake _ Oke, gitu. boleh dicek teman Pro 2 ya Instagramnya Cantika Cake _ ya. Tapi kan bisnis kue kan nggak selamanya stabil ya. Nah, menurut lo sendiri gimana caranya biar lo tetap stabil gitu bisnis kue? Nah kalau jujur ya Kak ya, di bisnis gue sendiri pun nggak tiap hari ada gitu loh. Kayak orang-orang ulang tahun aja lah adanya. Ya kan nggak tiap hari orang ulang tahun. Iya, sama lebaran tuh kadang orang-orang buat kue beli kue kering ya sama kue basah gitu. Jadi kalau biar tetap stabil itu apa ya, cara kita promosi ini aja sih Kak. Oke, gitu. dan juga kualitas juga ya. Kualitas tetap harus lo jaga ya kualitasnya ya. Oke. Karena kan orang nggak mau ya kalau kualitasnya tiba-tiba rendah, nggak enak gitu jadinya. Tapi tadi kan selain bisnis kue lo juga tadi sempat promosin bisnis jilbab juga ya. Iya betul. Apa namanya? Cantika Square ini. Yang lagi lo pakai ya? Iya. Oke. Logonya lo guys. Oke. Bagus lo guys itu. Bisa dilihat cantik kan? Pakai jilbabnya sendiri. Square, betul. Kenapa kepikiran bisnis jilbab? Karena pengen kayak Zaskia Sungkar, tau kan? Iya. Jadi Zaskia Sungkar itu pakai brand yang dia sendiri punya gitu loh Kak. Jadi gue tuh pakai brand itu yang punya gue sendiri. Jadi apa yang gue pakai, orang-orang tuh nanya beli di mana, di gue gitu, punya gue gitu. Kedoktrin sama Zaskia Sungkar. Oke, tapi susah nggak sih Chan? Maksud gue antara lo tiba-tiba jadi bisnis kue terus bisnis jilbab gitu. Mana duluan, kue atau jilbab? Kue duluan. Oke, susah gak sih? Susah banget Kak, karena biasa apa ya, kalau jilbab kan kita nyetok gitu ya Kak ya. Dan kalau kue itu kan gue bake by order gue tuh jualnya tuh. Kalau jilbab tuh kayak kalau jilbab, kalau kue kalau jilbab itu kan nyetok ya, dan otomatis model jilbab itu yang gitu-gitu doang. Jadi orang tuh kadang kayak bosen gitu kan, dan warna pun itu aja. Sejauh ini ada berapa model di jilbab lo sendiri tuh? Segi 4 baru 3 sih, segi 4 pasmina sama bergold. Oke. Dan itu produksi sendiri ya berarti produksi sendiri. Oke, wow, keren sekali. Dan lo juga tadi kan sebagai duta juga, sebagai bisa kita bilang owner jilbab dan juga Cantika Cake juga ya kan. Gimana caranya antara lo kuliah dan juga membagi semua kegiatan lo ini sendiri? Wow, kalau dibilang tuh kadang tabrakan ya. Apalagi kita ada kelas pagi nih, tapi besok ada orang yang pesen kue diambilnya pagi gitu tuh. Kayak begadang malam gini. Tapi kita tetap harus yang bisa atur waktu gitu loh Kak. Kapan waktunya kuliah, kapan waktunya buat jualan gitu. Jadi jangan ada jam pagi tapi lo ngeutamain si jualan lo dulu nih. Kalau bisa sebelum jam pagi ini jualan lo itu udah lo anterin gitu. Oke, mana yang paling penting dulu gitu ya berarti ya. Walaupun dua-duanya sih penting ya, karena kan kita customer itu adalah raja dan kuliah juga raja menurut gua. Oke. Sekarang semester berapa Cantika? 5, masuk semester 5. Wah, lagi susah-susahnya banget ya berarti ya. Jurusan apa kalau boleh tahu? Ekonomi syariah. Wah, tapi sejalan juga sih sama bisnisnya juga ya. Betul. Oke, kita balik lagi ke duta tadi ya kan. Kan kalau kita bisa bilang ajang pageant sama jurusan kuliah lo beda jauh ya kan. Ini gimana? Kok lo bisa kayak tiba-tiba nyemplung ke pageant gitu? Emang dari kecil udah diajarkan kayak gue pengen nih jadi seorang duta dan putra putri atau gimana ceritanya? Nggak pernah diajarin Kak, sama sekali nggak pernah. Tapi waktu SMA itu tuh dari SD tuh udah ditontonin Putri Indonesia. Jadi kan kayak cantik, pinter-pinter gitu kan. Nah terus itu waktu SMA itu kepikiran nih pengen jadi Putri Indonesia, tapi awalnya dari mana ya? Nah, nongol lah muli-muli itu di Instagram gitu kan. Pengen jadi ini, tapi pada saat itu belum cukup umur gitu Kak, dan belum berani juga untuk nyemplung ke dunia itu dan kenal orang baru. Dan cobalah di tahun ini kayak keluar dari zona nyaman yang apa-apa takut gitu. Keluar dari zona nyaman, alhamdulillah bisa
termasuk ke semifinalis itu udah perjuangan ya Kak ya, untuk bersaing dengan banyak orang. Tapi rezekinya di Muli itu cuma sampai semifinalis aja. Oke, Gitu. tapi akhirnya coba duta kampus dan akhirnya alhamdulillah keterima. rezeki di situ. Wow. Apa yang lo ngerasa kayak ketika lo Muli Menganai nih daftar, terus tiba-tiba lo daftar duta, perubahan apa yang lo lakukan kayak akhirnya lo bisa jadi juara di dutanya sendiri nih? Nah banyak kesalahan juga ya mungkin ya waktu di Muli Mahana itu kayak kurang prepare, lebih ke kurang prepare dalam segala atribut, bukan atribut. Kayak baju Iya, gitu ya. karena kan baru pertama kali ya Kak juga ya. itu baju. Karena kan baru pertama kali ya Kak ya di situ, jadi kayak tiba-tiba ini gitu. Kayak hari maksudnya deadline-nya itu cuman hamin berapa jam gitu Tiba-tiba loh. kayak disuruh pakai baju reok gitu kan, baju reok. Jadi waktu mau ikut duta itu kayak lebih di prepare dulu sih, ini dilihat dulu. Karena udah pengalaman juga. Oke, gitu ya akhirnya ya. Tapi kan ajang kayak duta sekarang banyak banget ya Cantika ya. Apa yang membedakan duta kampus UIN sama duta-duta yang lain gitu? Kalau lo sendiri? Menurut gue ya, sebenarnya tugas pokok utama duta kampus itu sama. Cuman kalau di UIN sendiri itu lebih ke, karena UIN ya Universitas Islam itu, jadi lebih mementingkan keagamaannya gitu. Jadi dia tidak menghilangkan agama-agamanya gitu Kak. Karena kan kita tahu sendiri sih kalau duta kita lagi on duty pakaiannya yang harus rapi. Iya emang harus rapi, tapi kadang kan ada yang pendek gitu Kak, yang ngetat gitu. Kalau di UIN enggak ya kan? Harus tetap yang Alhamdulillah. Jadi reaksi ketika pertama kali orang tua lo tahu lo kayak juara duta UIN gimana? Nangis. Widih, bangga banget berarti ya. Tuh kayak, hah beneran ini kayak gitu. Wah keren sekali. Terakhir deh sebelum kita mengakhiri podcast ini Cantika ya, gue mau nanya tips dan trik nih 3 aja. Gimana caranya lo bisa membanggakan orang tua gitu, biar teman Pro 2 juga tahu caranya gimana lo bisa membanggakan orang tua. Selagi lo mikir, gue ingatkan juga nih buat teman Pro 2 yang mau lihat konten kita, bisa ke sosial media kita di @pro2bdl ataupun download aplikasi RRI Digital. Kamu cari aja Pro 2 Bandar Lampung, di situ ada ya di aplikasi RRI Digital. Banyak konten-konten menarik yang bisa kamu temukan, dan juga di sosial media kita di @pro2bdl, semua sosial media kita @pro2bdl. Siap? Siap. Oke, kayak mau kemana ya kita ya, siap ya. Oke, 3 tips dari Cantika untuk teman-teman yang lagi dengerin dan juga lagi nonton biar bisa membanggakan kedua orang tua. Asik. Tips and triknya yang pertama cukup 1, nurut sama orang tua. Itu karena kalau kita nurut itu ya, insya Allah jalan kita itu dipermudah aja gitu Kak. Oke. Gitu. Dan yang kedua, itu kita juga harus berusaha. Karena kalau kita kita cuma nurut tapi kita nggak berusaha, kita nggak akan bisa dong untuk membanggakan kedua orang tua kita gitu. Oke. Nurut dan berusaha. Dan yang ketiga itu cukup kita jalanin aja. Jalan sesuai jalannya aja gitu. Oke, wow keren banget Cantika. Ada yang ingin lo sampaikan lagi buat teman-teman yang lagi dengerin kita sekarang dan juga lagi nonton kita? Untuk teman-teman yang lagi dengerin Cantika sama Kak Angga, pesannya apa ya? Cukup tetap semangat dengan apapun yang kamu jalanin sekarang untuk membanggakan kedua orang tua kamu. Oke, terima kasih Cantika udah ngobrol barengan sama Angga Labesa, salah satu mahasiswa yang membanggakan orang tua juga. Keren banget prestasinya. Yaudah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Cantika ya. Oke, jangan lupa teman Pro 2 cek semua konten kita di @pro2bdl dan juga di aplikasi RRI Digital. Angga Labesa pamit dari podcast Pro 2, bye-bye. Teman terbaik Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.